Ya, selamat pagi kami ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, ya, dan terutama pendengar setia acara Through the Bible. Hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab. Dan hari ini kita sampai di surat Ibrani, surat kepada orang-orang Ibrani, pasal yang ke-7. Surat Ibrani pasal yang ke-7. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami pagi hari ini datang untuk mohon pimpinan-Mu, mohon pertolongan-Mu dalam kami mempelajari firman-Mu. Kami tahu Tuhan, akal budi yang Kau berikan kepada kami sangatlah terbatas. Dan kami mohon pimpinan-Mu, berkat-Mu untuk akal budi kami, agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau menolong kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami makin hari makin kenal kebenaran dan dapat mengajarkan kepada orang lain dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ya, pasal 7 itu ayat 1 sampai ayat 28. Ada 28 ayat. Oke, silakan Lilin membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Sebab Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia telah menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantara Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam
lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat mendapatkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, ya. Kita lihat di pasal yang ke-5 itu sudah mulai dibahas tentang imam besar, ya, mengenai posisi imam. Dan di pasal 5 ayat yang ke-9 sudah disinggung mengenai peraturan Melkisedek, bahwa ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Yesus Kristus menjadi imam besar, ya, oleh Allah menurut, ya, aturan Melkisedek, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di pasal 6, ya, itu diuraikan lagi, ya. Di situ dibahas, ya, kemarin kita sudah membahas mengenai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diterangi hatinya, yang sudah mengecap karunia surgawi, dan yang sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, karunia dunia yang akan datang. Nah, kalau murtad lagi, tidak ada jalan balik lagi, gitu. Tidak ada jalan balik lagi. Sebab, ya, ketika mereka bertobat diselamatkan, mereka dihitung sudah menyalibkan Yesus satu kali. Dan kalau mereka keluar kemudian mau masuk lagi, berarti akan menyalibkan Yesus Kristus untuk kedua kali. Itu no way, ya. Tidak bisa begitu, ya. Jadi tidak ada Yesus Kristus boleh disalibkan dua kali, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, dosa apakah yang tidak bisa diampuni? Nah, di dalam Alkitab ada dosa para malaikat tidak diampuni, ya. Dosa Lucifer dan pengikut-pengikutnya tidak bisa diampuni, ya, karena mereka berdosa dalam kesempurnaan mereka. Mereka di dalam kesempurnaan, jadi kejahatan itu timbul dari dalam hati mereka. Dan dosa yang kedua yang tercatat di dalam Alkitab yang tidak
bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Nah, dosa ini adalah dosa sangat spesifik, sangat khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, ya. Dan sebenarnya mereka sudah seharusnya melihat tanda-tanda yang dibuat segala macam, sudah harusnya dapat menerima bahwa dia adalah Mesias, tetapi mereka sengaja tidak mau. Mereka menghujat anak manusia. Dalam keadaan begitu, kata Tuhan Yesus, masih bisa diampuni jikalau nanti Roh Kudus datang dan tambah lagi Roh Kudus meyakinkan mereka tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar semuanya. Dan kalau saat itu mereka bertobat, ya beres. Tapi kalau mereka tidak bertobat, maka mereka menghujat Roh Kudus, ya. Jadi mereka sudah menghujat anak Allah dan ada ampunnya, dan kalau mereka menghujat Roh Kudus maka tidak ada ampun lagi karena sudah final gitu. Dan yang ketiga adalah yang tercatat di sini, yaitu di pasal 6 ini, Ibrani pasal 6 ini, yaitu orang yang akan menyalibkan Yesus sekali lagi gitu. Nah, siapakah yang akan menyalibkan Yesus sekali lagi? Yaitu orang yang pernah menyalibkan Yesus satu kali gitu. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kemudian meninggalkan iman itu atau berbalik, ya, murtad. Di sini dikatakan, ya, fall away kalau bahasa Inggris bilang. Di bahasa Yunaninya itu adalah parapipto. Nah, ini satu kali saja ini dipakai di sini. Nah, kalau ini terjadi, ya, maka tidak ada jalan balik lagi. Tidak ada. Ini bukan jatuh ke dalam dosa seperti mencuri, berbohong, berzina, bukan, ya. Ini dosa doktrinal, ya, dosa yang menyangkut ini, ya, sikap, ya, kepada kebenaran, sikap kepada Allah gitu. Sikap kepada Allah. Jadi ini sesuatu yang menyangkut ini, ya, sikap hati seseorang kepada kebenaran dan kemudian berubah gitu, ya, berubah dan kemudian mau balik lagi gitu. Katanya tidak ada jalan untuk itu lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini jugalah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5, dosa yang tidak bisa diampuni lagi katanya, ya. Dosa yang tidak bisa diampuni, yang di pasal 10 ayat 26 dikatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 di situ ayat 16 ada dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni katanya, ya. Jikalau ada orang yang dosa yang mendatangkan maut katanya, ini, ya, dikategorikan dosa yang mendatangkan maut. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di pasal 5, pasal 6 sudah menyinggung mengenai Melkisedek. Sekarang di pasal 7, ya. Di pasal 7 di sini dikatakan, ya, di pasal 7, sebab Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi Melkisedek, ya, Melki ini bahasa Ibrani ini mem lamek kaf, ya. Ini ciri khas 3 huruf ini adalah menunjuk kepada raja, ya. Akar katanya root word, ya. Itu adalah untuk raja. Kemudian sedek itu adalah bajik gitu, ya. Sidik, ya. Kalau bahasa Arabnya itu sidik gitu, ya. Bahasa Ibraninya itu sedek, ya. Jadi raja yang bijak, raja yang benar, raja kebenaran, ya. Raja yang damai, salom, ya. Raja Salom, raja yang damai gitu, ya. Jadi katanya dia adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Lihat, dia adalah Imam Allah yang Maha Tinggi, ya. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati Abraham, ya. Nah, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, ya. Jadi semua barang yang berhasil dirampas kembali, sebenarnya itu barang milik orang kota Sodom, ya, yang dibawa oleh 5 raja itu kemudian dirampas kembali gitu. Nah, menurut arti namanya katanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, ya. Sedek itu ini righteousness, ya, righteousness atau kebajikan, kebenaran, ya, raja kebenaran. Dan juga Raja Salem, raja damai, yaitu raja damai sejahtera, kan.
Nah, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat ini keterangan keterangan yang diberikan oleh penulis Ibrani, ini Rasul Paulus yang saya yakin dia mengatakan bahwa ini tentang pribadi dari Melkisedek ini, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di seputar siapakah ini Melkisedek ini sebenarnya, siapakah dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di Perjanjian Lama keterangannya sangat sedikit selain keterangan di kitab Kejadian yang dimana dia muncul dan menyongsong Abraham pada waktu itu, menyongsong Abraham itu hanya di dalam Mazmur 110 ayat 4 di situ ada keterangan tentang Melkisedek ini, yang menyebut tentang Melkisedek. Nah, kemudian tiba-tiba muncul di kitab Perjanjian Baru ini, di kitab Ibrani ini. Nah, sesungguhnya siapakah dia? Oh, banyak penafsiran Ada yang menafsirkan bahwa ini mungkinan Sem ini, Sem anaknya Nuh Mengapa? Karena Sem pada waktu itu memang masih hidup Pada waktu zaman Abraham dia masih hidup. Kalau diurutkan dari Alkitab itu Sem itu lahir Sem itu dihitung dia lahir tahun 1556 sesudah Adam Jadi Sem lahir 1556 sesudah Adam. Sedangkan air bah terjadi kira-kira 100 tahun kemudian sesudah Sem lahir Kemudian Sem tercatat mati Sem tercatat mati pada tahun 2105 Adam Sem mati tahun 2156 sesudah Adam, sementara Abraham lahir 2009. 2009. Jadi begini, Abraham lahir tahun 2009 sesudah Adam, sedangkan Sem meninggal 2156. Jadi Abraham dan Sem masih berpapasan itu 147 tahun Jadi Sem sama Abraham berpapasan 147 tahun. Nah, dalam pertemuan antara Abraham dan Sem yang ada selisih, artinya berpapasan waktu 147 tahun itu, apakah Abraham kenal Sem apakah ada terjadi ini komunikasi dengan Sem dan lain sebagainya. Nah, ini banyak pertanyaan di situ. Mengingat kitab Perjanjian Lama itu adalah banyak mengandung ini simbolik dan ini kalau dari segi tipologi itu ada banyak ini kehidupan orang itu dipakai untuk mensimbolkan Kristus. Seperti Yusuf punya kehidupan itu untuk mensimbolkan Kristus, bagaimana dia dikasihi oleh ayah ibunya dan dia dijual oleh saudaranya dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang menafsirkan bahwa ini Melkisedek yang ketemu dengan Abraham itu adalah Sem yang sangat dihormati oleh Abraham, dan pada waktu itu orang memang tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, karena Sem sudah melampaui berapa keturunan ini lebih dari 10 keturunan Jadi Sem berpapasan dengan lebih dari 10 keturunannya. Jadi Abraham itu adalah keturunan Sem yang sudah lebih dari 10 gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus tidak heran kalau ada yang menafsirkan itu Sem. Tetapi kalau kita lihat di sini di sini dikatakan Melkisedek itu raja kebenaran, raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, ini ada kata ini, dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah hanya ada dua pilihan bahwa
ini Melkisedek ini adalah salah satu keturunan dari Adam dan Hawa, atau dia adalah bukan manusia, tetapi dia adalah makhluk yang supranatural, ya, atau ya kalau di sini dikatakan atau lebih ditafsirkan sebagai dia adalah Kristofani gitu, Kristofani. Nah, Kristofani maksudnya Kristus yang menampakkan diri pada masa perjanjian lama, itu Kristofani. Jadi hanya antara dua itu, ya. Kalau Melkisedek itu adalah salah satu keturunan dari Adam dan Hawa, ya, maka dia manusia seperti kita, dan itu kemungkinan sangat besar ya dia adalah Sem, ya, yang sudah hidup sedemikian tuanya, dan dia manusia yang hitungannya masih sangat tua, di mana dia adalah orang yang ini, ya, antediluvian, ya, jadi orang yang lahir sebelum air bah, yang masih umurnya panjang. Kalau yang lahir sesudah air bah itu umur sudah lebih pendek, ya. Jadi antara dia adalah salah satu dari keturunan Adam dan Hawa, atau dia adalah tidak dikatakan malaikat, ya, berarti sangat mungkin kemungkinan satunya lagi hanyalah bahwa ini adalah Kristofani, yaitu Kristus yang menampakkan diri pada perjanjian lama. Dan kalau kita lihat di penguraian di ayat yang ketiga ini, ya, tidak berbapa, tidak beribu, ya, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, sama dengan anak Allah. Jadi ini adalah satu penampakan Kristus di perjanjian lama. Jadi satu wujud yang sama dengan Kristus, ya. Jadi penampakan Kristus di perjanjian lama. Kita bisa lihat sebenarnya tujuan dari penulis Ibrani ini memasukkan ini itu adalah untuk mengajak pembaca surat Ibrani ini melihat bahwa betapa besarnya Yesus Kristus, betapa agungnya keimamatan Yesus Kristus, ya. Betapa mulianya keimamatan Yesus Kristus dibandingkan dengan keimamatan Harun, gitu. Betapa ini sempurnanya pelayanan Yesus Kristus dibandingkan dengan pelayanan anak-anak Harun dan orang-orang Lewi, gitu. Jadi itu yang sebenarnya ingin dicapai oleh penulis Ibrani ini, sehingga dia berkata bahwa Melkisedek waktu itu, ya, dia adalah imam, ya. Dia adalah yang diangkat oleh imam di luar jalur Harun, ya. Di luar jalur Harun, gitu. Jadi bukan menurut aturan Harun. Bahkan sebelum Harun ada, ya, di mana Melkisedek ini sudah menjabat sebagai imam, ya, dan bapak leluhur yang paling dihormati yaitu Abraham itu saja sudah mengakui keimamatannya Melkisedek itu, dan bahkan, ya, memberikan kepadanya persepuluhan, ya. Jadi dengan kata lain bahwa Harun dan orang Lewi semuanya itu di dalam Abraham, ya, sudah membayar perpuluhan kepada Yesus Kristus dalam diri Melkisedek, gitu, ya. Dalam diri Melkisedek. Jadi penulis Ibrani ingin mengajak pembacanya memahami betapa agungnya keimamatan Yesus Kristus yang tidak menurut aturan Harun, gitu, melampaui aturan Harun, ya. Bahkan sebelum Harun ada, ya, maka aturan keimamatan Yesus Kristus itu sudah digambarkan melalui, ya, keimamatan Melkisedek, gitu. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga di ayat yang keempat dikatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu, yaitu Melkisedek, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan, ya, 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, ya. Nah, jadi dari ini barang-barang yang direbut kembali dari raja yang sudah merebutnya dari orang Sodom itu, ya. Dan katanya mereka, ya, dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas, ya, menurut hukum Taurat, ya, untuk
ya memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Nah, jadi orang-orang Lewi katanya, ya orang-orang Lewi itu memungut persepuluhan dari nih saudara-saudaranya keturunan Abraham, ya, dan mereka sendiri juga adalah keturunan Abraham, ya, mereka sendiri keturunan Abraham juga. Tetapi katanya Melkisedek, ya, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, jadi Melkisedek itu di luar keturunan Harun, di luar keturunan Abraham, ya, memungut persepuluhan dari Abraham, kan, ya, dan ya memberkati dia. Jadi Melkisedek bukan hanya memungut persepuluhan dari Abraham, bahkan dia memberkati Abraham walaupun ia adalah pemilik janji. Jadi walaupun Abraham itu pemilik janji, ya, tetapi dia masih diberkati oleh Melkisedek. Ini penulis ingin membawa pembacanya untuk melihat tentang kebesaran, keagungan, keistimewaan dari Melkisedek, dan untuk membawa pembacanya untuk memahami bahwa keimamatan Kristus itu bukan keimamatan menurut urutan Harun, ya, sebab Yesus Kristus tidak memakai urutan Harun, tapi dia memakai urutan atau aturannya Melkisedek gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Ya, jadi ini penulis Ibrani yang saya yakin adalah Rasul Paulus ingin membawa pembacanya memahami bahwa keimamatan Kristus itu bukan keimamatan yang menurut aturan hukum Taurat atau menurut aturannya Harun gitu. Mengapa? Karena kalau menurut aturannya Harun, ya, maka Kristus tidak bisa jadi imam gitu. Mengapa? Karena imam itu harus keturunan Harun, ya. Sedangkan Yesus Kristus bukan keturunan Harun. Yesus Kristus itu adalah keturunan Yehuda, ya, dari suku Yehuda. Dan itulah sebabnya keimamatan Kristus itu adalah bukan keimamatan menurut aturannya hukum Taurat, bukan menurut aturan Harun gitu. Tetapi keimamatan Yesus Kristus adalah keimamatan yang khusus, sebagaimana ini menurut aturannya Melkisedek, ya, yang bahkan, ya, lebih besar dari Abraham gitu. Nah, itu yang mau disampaikan oleh penulis surat Ibrani. Lebih besar, ya, dia lebih besar dari Abraham. Sedangkan imam-imam yang keturunan Harun tidak lebih besar dari Abraham, karena mereka semua keturunan Abraham, mereka semua menghormati Abraham, mereka ada dan menjadi imam karena pemilihan kepada Abraham, karena janji Allah kepada Abraham gitu. Sedangkan Melkisedek itu bahkan adalah pribadi yang memberkati Abraham, bahkan, ya, yang memberkati Abraham, yang kepadanya Abraham memberikan persepuluhan gitu. Jadi betapa lebih besarnya Melkisedek daripada Abraham, dan betapa lebih besarnya Kristus, ya, daripada semua imam yang lain, imam yang keturunan Harun itu. Ya. Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, dengan tadi menyinggung bahwa Melkisedek memberkati Abraham, ayat ini mau berkata bahwa Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Ya, Abraham lebih rendah dari Melkisedek gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, dan, ya, di sini, ya, manusia-manusia fana menerima persepuluhan, ya, manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian, ya, bahwa ia hidup, ya, bahwa ia hidup, ya. Ya, maka katanya dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, ya, dari Lewi, ya, kemudian yang berhak, ya, menerima persepuluhan sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya, karena ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, katanya manusia fana di dunia ini, yaitu para Lewi dan imam, yaitu menerima persepuluhan, ya, menerima persepuluhan.
Tetapi katanya ya di sana ya dia ya, jadi dia menerima persepuluhan dari imam dan Lewi ya, yang waktu itu masih ada di dalam Abraham gitu ya. Masih ada di dalam Abraham, jadi belum dilahirkan. Jadi dia mau katakan begini, Lewi, imam semuanya pun ya, termasuk Abraham, memberikan persembahan persepuluhan dan menerima berkat ya dalam diri Abraham pada waktu itu dari Melkisedek ya. Dari pribadi yang Allah tetapkan sebagai imam untuk selama-lamanya. Jadi itulah ya, Yesus Kristus menerima jabatan keimamatannya bukan menurut aturan Harun gitu, tetapi menurut aturannya Melkisedek, yaitu sebuah pengangkatan yang langsung dari Allah. Jadi bukan pengangkatan Harun kemudian diteruskan melalui dilahirkan itu, bukan, tetapi pengangkatan yang langsung oleh Allah dan berlaku untuk selama-lamanya. Seperti aturan Melkisedek begitu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat lagi di ayat 11. Karena itu katanya, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, jikalau pelayanan ya keimamatan Lewi, kalau pelayanan keimaman Lewi itu sudah mencapai kesempurnaan ya, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, jadi karena pelayanan keimamatan Harun dan keturunannya itu orang Israel sudah menerima hukum Taurat. Apakah sebabnya katanya, kalau itu memang sudah sempurna, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkannya menjadi imam besar ya, menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut ya peraturan Harun ya. Jadi bukan menurut peraturan Harun ya. Nah, mengapa? Sebenarnya ini penulisnya itu menunjuk kepada ayat 100 Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek, katanya, menurut Melkisedek. Jadi lihat ya. Jadi ini penulis Ibrani merujuk kepada Mazmur 110 ayat 4 ya. Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah, pakai sumpah lagi ya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, katanya. Lihat, tidak akan menyesal. Engkau, ini mengenai Kristus ya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi bukan menurut Harun. Nah, maksud penulis Ibrani ini, di dalam Mazmur pasal 110 ini jelas Allah mengangkat satu imam gitu. Jelas Allah mengangkat satu imam, dan imam yang diangkat itu bukan keturunan Harun ya. Imam yang diangkat itu bukan menurut aturan hukum Taurat gitu. Imam yang diangkat itu menurut aturan Melkisedek gitu. Nah, jadi oleh sebab itu kita lihat di sini katanya, jikalau pelayanan keimamatan Lewi itu sudah sempurna ya, bagaimana mereka itu memfasilitasi diberikannya hukum Taurat? Kalau memang itu sudah sempurna, lalu katanya ya, lalu mengapakah dia perlu ya perlu lagi seorang lain ditetapkan menjadi imam besar seperti yang dikatakan Mazmur 110 itu ya, menjadi imam besar katanya. Mengapa perlu itu lagi ya? Nah, itu mengapa perlu katanya? Sebab katanya ya. Nah, sebab ayat 12 katanya, sebab ya, jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Nah, sebenarnya yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani ini adalah bahkan hukum Taurat pun sudah berakhir ya. So, hukum Taurat pun itu telah diubah juga gitu ya. Telah diubah katanya. Nah, sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu ya. Sebab ia yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan dalam Mazmur 110 ya, termasuk suku lain ya. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Suku apa?
Ya, Kristus dari suku apa? Kristus dari suku Yehuda. Yehuda itu bukan suku di mana ada imam di dalamnya, ya. Tidak boleh. Sebab ya telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ya, memang dari suku Yehuda tidak ditetapkan ada imam. Jadi keimamatan Yesus Kristus bukanlah keimamatan menurut aturan hukum Taurat, bukanlah menurut aturan turun-temurun Harun gitu. Tetapi keimamatan Yesus Kristus itu adalah keimamatan yang menurut aturan Melkisedek, yaitu ditetapkan oleh Allah. Dan Melkisedek ditetapkan oleh Allah, dan di dalam Mazmur 110 ditetapkan Allah pakai sumpah. Ditetapkan. Jadi Mesias ditetapkan sebagai imam oleh Allah dengan sumpah gitu. Nah, kita di sini dikatakan ayat yang ke-15 ya, ayat ke-15 di sini, dan hal itu jauh lebih nyata lagi ya, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Jadi jauh lebih nyata lagi. Nah, betul ya, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Nah, ya, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi keimamatannya Yesus Kristus ditetapkan bukan menurut peraturan hukum Taurat, tetapi menurut ya, katanya menurut ini berdasarkan ya hidup yang tidak dapat binasa, berdasarkan hidup yang kekal. Jadi pelayanan keimamatannya itu sempurna karena dia tidak akan binasa lagi, karena dia selama-lamanya hidup, maka dia dapat melayani dengan sempurna. Karena kalau manusia akan mati, jadi term atau masa jabatan keimamatan tiap-tiap orang itu dibatasi oleh umur hidupnya. Sedangkan keimamatan Yesus Kristus itu selama-lamanya. Jadi itu yang menjadikan dia lebih sempurna daripada imam-imam manusia. Kemudian di ayat yang ke-17 ya, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dikutip lagi Mazmur 110 ayat 4 tadi. Nah, ayat 18 katanya, memang ya suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Jadi hukum apa ini? Yaitu hukum keimamatan menurut Harun. Ya, dibatalkan. Ya, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ya, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai keimamatan ini kita perlu sangat faham akan hal ini, bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa langsung approach ya, menghadap Allah, menghadap tahta kemuliaan Allah, dan dibangunlah ini jabatan keimamatan. Ya, keimamatan itu adalah perantara antara Allah dengan manusia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, seorang ayah ditetapkan sebagai imam ya pada waktu itu. Dan Melkisedek ini adalah masa di mana masa keimamatan ayah hampir selesai, dan kelihatannya Allah intervensi ya, Allah intervensi. Dan kita tahu kemudian ya, ayah bukan hanya sebagai imam tetapi juga sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, pada zaman itulah yang disebut dengan ini family altar ya, family altar. Jadi ayah sebagai imam, family altar. Jadi kalau mereka pada zaman sekarang ini bikin family altar, itu konyol dan salah, saya katakan ya, salah sekali. Jadi pada zaman Abraham, zaman dari manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, itu adalah family altar waktu itu. Dan kemudian sejak hukum Taurat diturunkan ya sampai Yohanes Pembaptis muncul, nah keimamatan dijabat oleh Harun dan keturunannya. Jadi mereka yang menjabat sebagai imam. Tiang penopang dan dasar kebenaran juga bukan ayah lagi, tapi seluruh bangsa Yahudi menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan mengawal mereka begitu ketat. Itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka kalau mereka salah. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau ada kawin campur bangsa Yahudi dengan bangsa lain, supaya tiang penopang dan dasar kebenaran ini tidak boleh bergeser gitu. Tidak boleh bergeser. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak ya
sejak Yohanes Pembaptis muncul, ya, maka dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Selesailah seluruh tata ibadah simbolik Perjanjian Lama. Jadi tata ibadah simbolik Perjanjian Lama selesai tugasnya, dan selesai juga lah tugas keimamatan Harun, selesai, ya. Dan tugas tiang penopang dan dasar kebenaran yang disandang oleh bangsa Yahudi selesai juga. Ya, selesai. Dan sekarang di zaman Perjanjian Baru, ya, Tuhan mengangkat, ya, setiap orang percaya sebagai imam, dan dirinya adalah imam besar. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar, dan setiap orang percaya adalah imam. Bahkan, ya, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus adalah imamat yang rajani. Jadi dia imam yang sekaligus raja, seperti dikatakan di ayat 1 itu, dia imam Allah yang maha tinggi, ya. Ia raja kebenaran, ia raja salam, ya. Jadi imamat yang rajani. Demikian juga, ya, orang Kristen yang sudah diselamatkan, orang percaya itu adalah penyandang jabatan imamat yang rajani. Di 1 Petrus 2 ayat 9 sudah dikatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita perlu faham akan hal ini sejelas-jelasnya, bahwa di Perjanjian Baru, di zaman Perjanjian Baru, tidak ada lagi jabatan imam di dalam gereja. Tidak ada lagi, ya. Nah, gereja yang benar tidak ada jabatan imam di dalamnya lagi, gitu. Dan tidak boleh ada praktek keimamatan, ya. Tidak boleh ada praktek keimamatan. Nah, itulah sebabnya saya tidak memakai istilah memberkati nikah, tetapi meneguhkan nikah, gitu, ya. Jadi bukan pemberkatan, dan tidak ada pendeta yang berhak berkatin orang punya, tidak ada, ya. Karena itu adalah praktek keimamatan, gitu, praktek keimamatan. Nah, juga tidak ada yang di akhir kebaktian itu angkat tangan lalu terimalah berkat dari Tuhan lalu memberkati orang, begitu. Nah, itu adalah praktek keimamatan. Nah, dari manakah praktek-praktek itu muncul? Itu muncul dari gereja Katolik, ya, gereja Katolik, karena waktu itu seperginya rasul-rasul, ya, setelah agak lama, terutama setelah Konstantin menjadi kaisar dan kemudian menjadi Kristen, dan banyak pencampuran antara politik dengan agama dan lain sebagainya. Orang yang tidak mengerti kebenaran justru yang mengendalikan gereja, maka gereja jadi kacau balau. Maka gereja jadi, ya, dimasukkan atau dicampurkan dengan banyak hal yang tidak benar, sehingga di gereja Roma itu ada imam, ya, ada imam, ya. Padahal mestinya di dalam jemaat perjanjian tidak ada imam, ya, tidak ada praktek keimamatan, karena setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar, gitu. Itu yang harus difahami. Nah, kemudian gereja Protestan keluar dari gereja Katolik. Sekali lagi saya katakan bahwa saya sangat menghormati Martin Luther, ya, karena dia pemberani, ya, dan oleh dialah maka gereja-gereja yang tadinya ada di dalam kegelapan bisa dibawa kepada terang. Cuman sayang, ya, sayang bahwa dia memfokuskan, ya, protesnya itu pada masalah keselamatan, doktrin keselamatan. Dia tidak memperhatikan masalah gereja. Dan Martin Luther tidak merasa bahwa gereja Roma Katolik itu salah. Dia masih merasa gereja Roma Katolik itu benar, ya. Yang salah itu adalah oknum ini pausnya yang nggak beres. Yang dia merasa begitu. Ya, padahal kalau kita lihat bahwa seluruh sistemnya di situ adalah salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, oleh sebab itulah maka kita lihat bahwa sistem keimaman di dalam sana itu salah total. Dan karena Martin Luther tidak melihat itu salah, dia tidak melihat gereja Roma Katolik itu salah, dia hanya melihat oknum pausnya salah, gitu, ya. Maka oleh sebab itu tidak heran kalau gereja Protestan kemudian keluar dari Roma Katolik, masih ada banyak praktek keimamatan di dalamnya. Antara lain itu seperti doa memberkati, ya, dan lain sebagainya di akhir kebaktian. Dan gereja-gereja Injili dan yang lain-lain yang memang tidak mengerti akan kebenaran ini dan ikut-ikutan, gitu. Ya, banyak gereja ikut-ikutan, tidak paham akan kebenaran ini hingga tuntas, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mestinya tidak ada lagi praktek keimamatan di dalam gereja Perjanjian Baru yang benar, gitu. Apalagi ada gereja seperti, ya,
Gereja Advent masih mempraktikkan separuh kitab hukum Taurat gitu ya, yang seharusnya tidak lagi gitu. Karena apa? Karena kita sekarang ini bukan menyembah secara simbolik yang perjanjian lama yang itu ritual. Kita sekarang masuk ke dalam zaman ibadah hakikat, menyembah hakikat ya, menyembah dengan hati, bukan menyembah dengan badan lagi, tetapi kita menyembah dengan hati. Nah, ini harus difahami dengan amat sangat sebenarnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya. Tapi sekarang ya ditimbulkan ya, hukum Taurat katanya tidak membawa apa-apa. Hukum Taurat hanya simbolik ya. Hukum Taurat hanya menghantar manusia untuk memahami Allah yang maha kudus dan manusia yang penuh dosa. Dan dengan hukum Taurat itu kita tahu bahwa kita melanggar gitu. Nah, tetapi sekarang katanya ditimbulkan pengharapan yang lebih baik ya. Pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi mendekatkan kita kepada Allah dalam Yesus Kristus tentu. Dan sama seperti ayat yang ke-20 dan sama seperti hal ini ya, tidak terjadi tanpa sumpah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam ya tanpa sumpah. Jadi yang keturunan itu, tidak pakai disumpah. Tetapi katanya ayat 21, tetapi ia ya dengan sumpah. Jadi tadi di Mazmur 110 ayat 4 Allah berkata, aku bersumpah, Tuhan bersumpah katanya bahwa Mesias itu akan menjadi imam menurut aturan Melkisedek, bukan menurut aturan Harun. Nah, katanya dia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal katanya. Itu sekali lagi dikutip Mazmur 110 ayat 4 itu, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi dengan sumpah ya, pengangkatan Mesias sebagai imam itu dengan sumpah ya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi Yesus itu adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat ya. Dia jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat karena dikuatkan dengan sumpah bahwa dia adalah imam besar menurut Melkisedek. Itulah sebabnya maka semua orang yang mau datang kepada Allah harus datang kepadanya, karena Yesus Kristus adalah imam besar yang ditunjuk Allah dengan sumpah menurut aturan Melkisedek gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa datang kepada Allah tanpa datang melalui Yesus Kristus. Nah, karena apa? Karena dia imam yang ditetapkan oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Dengan demikian pula ya, Yesus katanya jaminan dari suatu perjanjian yang kuat, dan ya dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Nah, ini imam manusia ini jumlah besar telah menjadi imam karena mereka ya dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Jadi manusia ini mengapa jadi begitu banyak imam? Ya karena imamnya umurnya cuma sekian, mati digantikan lagi. Jadi akhirnya dalam jumlah besar mereka menjadi imam ya. Dan tetapi katanya karena ia tetap selama-lamanya, karena Yesus Kristus itu hidup selama-lamanya ya, maka katanya ya tentu ya karena ia hidup selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Nah, karena dia tidak mati, jadi keimamatannya tidak beralih kepada orang lain gitu. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Nah, karena keimamatannya tidak beralih kepada orang lain, maka dia dapat menyelamatkan semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau keimamatan manusia tidak sempurna karena dia sendiri mati. Kalau dia mati, dia mesti gantikan orang lain. Nah, bagaimana dia bisa janji kepada orang untuk datang kepadanya, sementara nanti orang mau datang kepadanya dan dia sudah mati, bagaimana? Nah, Yesus Kristus tidak, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, karena dia tidak mati, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi mari kita datang kepada Yesus Kristus karena dia adalah imam besar ya, karena dia, melalui dialah kita datang kepada Allah. Ini yang ingin ditanamkan dalam
surat Ibrani ini, ya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, ya, betul, ya, yang tidak mati gitu. Imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, dan yang kudus, ya, yaitu yang saleh, ya, yang saleh tanpa salah. Kalau imam yang dia sendiri salah, imam besar itu yang mengadili Tuhan Yesus salah besar, dan yang mengadili Rasul Paulus salah juga, ya. Ya, ini yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan ya lebih tinggi daripada tingkat sorga. Jadi dia imam yang sempurna, ya. Jadi dia datang menjadi manusia, dan kemudian dia menempati posisi Melkisedek sebagai imam, dan dia menjadi imam yang sempurna, ya, menjadi imam yang melampaui semua imam yang lain, ya. Imam manusia yang lain itu adalah imam yang simbolik, tetapi Yesus Kristus adalah yang sesungguhnya, dan dialah yang dapat melayani semua manusia dengan sempurna gitu. Nah, katanya, ya, dia melampaui tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, katanya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Nah, imam-imam itu mempersembahkan dulu korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sesudah itu baru mempersembahkan korban untuk umatnya. Dia urus dosanya sendiri dulu gitu. Nah, Tuhan Yesus tidak berdosa, dia tidak usah urus dosanya sendiri. Tetapi imam-imam manusia keturunan Harun semuanya itu adalah urus dosanya sendiri. Apalagi imam sekarang ini yang nggak pakai aturan mana-mana gitu, ya toh. Sekarang kalau gereja mengangkat imam ini pakai aturan mana lagi gitu, ya. Imam yang nggak pakai aturan gitu, dosanya banyak, ya. Dan di koran diberitakan itu gereja Katolik terpaksa harus membayar lebih dari 500 juta dolar apa miliar dolar, saya lupa itu, karena imam-imam gereja Katolik di Amerika telah melakukan seksual ya, jadi kurang baik, ya. Jadi itu ini sexual harassment terhadap banyak orang, ya. Dan mereka semuanya ada 500 lebih orang menuntut, ya. Itu waktu mereka masih remaja dan lain sebagainya dicabulin begitu dan harus membayar. Nah, lihat betapa imam manusia yang tidak sempurna itu, ya. Betapa imam manusia yang penuh dengan dosa, bahkan bagaimana dia menjadi imam antara kita dengan Allah sementara dosanya malah lebih parah dari kita begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini dikatakan, ya. Jadi terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada yang katanya tidak seperti imam-imam yang lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya, ya, satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus Kristus tidak perlu lagi mempersembahkan korban untuk menghapus dosanya karena dia memang tidak berdosa, ya. Bahkan dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi, ya, orang yang datang kepadanya, ya, bagi ini manusia yang berdosa. Jadi dia telah menjadi korban dosa itu sendiri. Ayat 28, ya. Sebab hukum Taurat, ya, menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, ya, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak, yaitu Yesus Kristus, ya, yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya sebagai imam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita sekarang paham bagaimana aturannya Yesus Kristus itu jadi imam. Itu ditetapkan dulu sumpah Allah di dalam Mazmur 110 ayat 4 bahwa Allah bersumpah bahwa Mesias akan menjadi imam, ya. Dia akan menjadi imam, sumpah, ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus menjabat imam besar untuk selama-lamanya, dan kita setiap orang yang percaya kepadanya, kita menjabat imam atas diri kita sendiri. Dengan kata lain, tidak ada perantara antara kita dengan Allah lagi. Tidak ada perantara antara kita dengan Yesus Kristus gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya praktek gereja harus benar, saya katakan, ya. Praktek gereja harus benar supaya
satu harmoni dengan konsep yang benar ya. Nah, banyak orang berpikir begini, saya pokoknya saya ngerti aja, kalau dia pergi ke gereja yang salah nggak apa-apa, karena nggak bisa, nanti kontradiksi gitu, di dalam hatimu terjadi bentrokan gitu ya, bentrokan. Karena apa? Karena apa yang kamu percayai dengan praktek yang kamu temuin tiap minggu itu ternyata kontradiksi gitu, itu tidak bisa ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Anda perlu gereja yang benar, yang benar-benar sesuai dengan Alkitab. Barulah Anda bisa makin hari makin bertumbuh ke arah kebenaran. Karena fungsi gereja adalah untuk itu. Tapi kalau gereja membuat kita malah makin tidak benar gitu, justru apa yang benar yang kita sudah mengerti oleh gereja malah dikikis atau malah dibelokkan, makin tidak benar, berarti fungsi gereja itu sudah kacau gitu. Dan percuma kita pergi ke gereja lagi. Padahal kita pergi ke gereja, kita harus tahu melalui gereja lah kita makin mengerti kebenaran dan kita makin dekat kepada Tuhan, makin sempurna. Berarti gereja itu harus benar, pengajarannya benar, pelaksanaannya juga benar gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini ya, kita selesaikan Ibrani pasal 7 ya. Kita akan ketemu lagi di gelombang radio besok di pasal yang ke-8. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam Yesus Kristus. Kami diselamatkan, terima kasih. Dan bukan hanya diselamatkan, tapi penuh dengan berkat-berkat yang Kau limpahkan pada kami. Kami dijadikan anak-Mu, dan kami dijadikan imam Tuhan atas diri kami sendiri. Imamat yang rajani bahkan. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Tuhan, kiranya kami makin mencintai Engkau, memihak pada kebenaran, berdiri teguh di atas kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin.